Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita mensyukuri segala berkat dan anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita masing-masing. Kita bersyukur untuk anugerah istirahat semalam dan untuk hari baru ini. Marilah kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Nya yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan ganjaran kepada orang-orang benar dan pengampunan kepada para pendosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu, agar pertobatan kami membuahkan pengampunan atas dosa-dosa kami. Ini Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik
akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Satu hal yang harus kita syukuri dalam hidup adalah bahwa kita memiliki Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa menantikan setiap orang untuk kembali kepadanya. Nabi Yesaya menyampaikan sabda Allah yang menggambarkan kasih dan kerahiman yang tanpa batas kepada umat manusia. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih dan kerahiman Allah melampaui kasih yang dimiliki oleh setiap manusia yang pernah ada dan hidup di atas dunia ini. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Melalui kisah Injil hari ini, Yesus menghendaki agar kita memperkokoh iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Yesus sungguh sadar bahwa setiap manusia cenderung untuk meragukan kasih dan kesetiaan Allah di dalam hidupnya. Setiap orang mesti percaya bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim telah mengutus anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah gambaran wajah Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa membuka tangannya untuk menerima setiap orang yang mau bertobat dan kembali ke dalam pelukannya. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kita masih dalam masa Prapaskah, sebuah kesempatan berahmat bagi setiap orang untuk senantiasa membaharui iman dan kepercayaannya kepada Allah. Mari kita lanjutkan karya hidup dan puasa kita pada hari ini dengan penuh sukacita, sambil tetap bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menjadi penebus kita. Mari kita berusaha untuk senantiasa mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, semoga dengan firman-Mu yang telah kami dengar, Engkau memampukan kami untuk mewujudkan pertobatan secara nyata demi memperoleh kehidupan yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih saja berlangsung, mari kita selalu berusaha untuk menaati protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker di mana saja kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, semua orang yang kita kasihi dan kita doakan,
seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.